Tuhan, bukalah bibirku, agar mulutku memberitakan kemuliaan-Mu. Ya Allah, ingatlah aku sesuai dengan anugerah-Mu. Tuhan, dengarkanlah aku sesuai dengan pertolongan-Mu yang penuh dengan kesetiaan. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan dari kekal hingga kekal. Amin. Haleluya. Firman Tuhan hari ini, Rut 2 ayat 4. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia menyapa penuai-penuai itu. Tuhan besertamu. Mereka berkata kepadanya, Tuhan memberkatimu. Pernah ada suatu kesempatan di mana waktu saya masih kecil, kami harus mengibarkan bendera ketika datang gubernur. Saya masih SD waktu itu, dan rasanya bangga bertemu dengan orang penting. Dan kami mengibarkan bendera, dan setelah beranjak dewasa sampai sekarang, saya mulai pahami bahwa seolah-olah ada hal yang lumrah. Jikalau kita menyambut pejabat, kita harus menghormati dan juga mendoakan para orang-orang besar ini. Tapi pertanyaannya, apakah kalau orang besar tidak boleh menyambut orang kecil? Ataukah haruskah orang yang kecil yang lebih rendah menyambut orang besar? Dan bagaimana dengan keadaan jikalau kita adalah orang-orang kecil dan tidak dipandang, tidak dihormati, terus tidak ada yang menyambut kita? Hal-hal seperti ini memberi gambaran bahwa tidak enak rasanya kalau memang tidak ada mengucapkan hal baik kepada kita karena keberadaan kita yang lemah. Dan inilah bentuk salah satu ketidakadilan yang biasa kita lihat. Terkadang yang paling menyakitkan bagi masyarakat, masyarakat atau orang-orang yang dianggap invisible, yang dianggap gak ada, padahal ada di sekitar kita. Atau karena kelemahannya kah, atau karena keberadaannya tidak dipandang. Dan hal inilah yang sangat menyakitkan andai kata kita adalah bagian di mana yang kecil itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku, tetapi tidak demikian ternyata bagi orang percaya. Bukankah Tuhan memakai mereka yang lemah untuk mempermalukan orang yang kuat? Bahkan yang paling pintar bagi dunia, Tuhan pakai orang bodoh untuk mempermalukan mereka yang pintar bagi dunia. Itu adalah hikmat Allah kalau kita baca di 1 Korintus. Artinya apa? Bukankah Daud dipakai Tuhan yang kecil untuk mengalahkan Goliat yang besar? Padahal orang-orang yang lebih besar dari Daud tidak berdaya berhadapan dengan Goliat. Dan demikian juga, bukankah Nuh dari kaum yang sangat kecil minoritas? Orang gak ada yang mau dengar dia, padahal dia sudah memperingatkan banyak hal. Dan semua orang menganggap Nuh gak kelihatan, karena dianggap orang gila. Tapi ketika air bah datang, bukankah semua berteriak juga minta tolong kepada Nuh? Jemaat yang dikasihi Tuhan, di Minggu Advent ini kita mau merenungkan banyak hal, terlebih lagi keberadaan kita. Apakah kita menjadi sebagaimana kita membutuhkan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, memohon kehadiran Tuhan, bahkan merindukan keberadaan Tuhan. Tapi pertanyaannya, maukah kita juga berubah dengan cara pandang kita yang menganggap orang lain tidak ada, atau invisible, atau lemah karena keberadaannya? Nas kita hari ini mengajarkan hal yang penting ini. Boas dari perjalanannya, padahal dia bos, tapi dia terlebih dahulu mengucapkan salam. Salam yang berisi juga berkat, Tuhan besertamu. Bayangin, bos terlebih dahulu memberkati orang-orang yang bekerja padanya. Lalu mereka membalaskan dengan Tuhan memberkati engkau juga. Wow, betapa indahnya, bukan? Dan hal ini yang sangat penting Bapak Ibu, tentang memberi salam atau mengucap berkat, benedikt atau perkataan yang baik tentang orang lain. Karena hal ini sangat penting supaya kita, Tuhan Yesus juga katakan di Matius 5,
Kalau engkau mengasihi orang yang berbuat baik padamu, apakah upahmu? Kalau engkau memberi salam hanya kepada mereka yang baik padamu, bukankah orang lain juga berbuat demikian? Tetapi Tuhan mau kita lebih sebagai orang percaya. Ketika dalam hal memberi salam atau mendahulukan kepentingan orang lain. Karena itu bagian di mana kita belajar merendahkan diri, sabar dengan seorang dengan yang lain. Supaya ketika kita memberi salam, di sana berkat Tuhan turun atas dia. Tetapi dalam Lukas 10 ayat 6, kalau orang itu tidak layak menerima berkat, ketika kita masuk ke rumah orang, kita memberi salam, tetapi ada yang tidak layak menerima berkat di situ, menerima damai sejahtera Tuhan, justru damai sejahteranya kembali kepada kita. Dalam arti, Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, sadarilah dalam hal memberi salam, menghormati orang lain, walaupun orang kecil sekalipun, gak ada ruginya. Supaya kita belajar, ketika kita menantikan Tuhan, kehadiran Tuhan, bahkan bukankah Tuhan sendiri datang melawat umatnya, mengambil tempat yang paling rendah, menjadi bagian bagi orang-orang yang tidak dipandang dalam dunia ini. Tetapi kehadirannya yang mengubahkan dunia, bukan? Supaya menjadi nyata jelas bahwa kita yang tidak layak ini, ternyata Tuhan tolong juga. Itu pernah terjadi. Supaya kita juga tidak memandang orang lain tidak layak. Tetapi karena kasih Tuhan, kita mau berbagi berkat, membagikan berkat Tuhan, damai sejahtera Tuhan kepada semua orang. Terlebih mereka yang dianggap kecil dan lemah. Tetap teguh dalam Tuhan. Mari di Minggu Advent ini tetap berbuat baik. Tanda kerinduan kita kepada Tuhan dan damai sejahtera Tuhan bagi bumi ini, khususnya bagi Indonesia.